Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tapi sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyampaikan beberapa warta lesan. Yang pertama yaitu ibadah persekutuan doa hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021 pukul 7 malam, yaitu pendaratan kedua undur-undur reguler 1 tahun 2021 dengan pelayan firman Bapak Penatua Sri Hadiono dan pelayan pendaratan undur-undur reguler 1 yaitu Bapak Penatua Budi Prasetyo dengan Bapak Penatua Chandra Aris. Selanjutnya, ibadah undur-undur dan lelang natura dilaksanakan tanggal 7 Maret tahun 2021 dengan pelayan firman Bapak Pendeta Galuh Iria Krislumatio SSI secara live streaming di channel YouTube GKJW Jemaat Simomulyo. Ibadah ini dihadiri 50 warga jemaat dengan melaksanakan protokol kesehatan, di mana dikoordinir oleh pengurus blok masing-masing dengan pembagian kuota per blok seperti yang tertera di layar. Selanjutnya datang dari KPAR. KPAR GKJW Jemaat Simomulyo akan melakukan ibadah sekolah minggu dengan kelas balita sampai dengan pratama dengan tema berani meminta maaf. Pelayan firman yaitu dengan Mem Ika dan pemimpin pujian diiringi oleh Mbak Rea dan Mas Radit. Hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 pukul 9 pagi sampai dengan 10 pagi melalui Zoom dengan kode meeting dan password yang sudah tertera. Selanjutnya, ibadah sekolah minggu untuk kelas madya dan remaja dengan tema mengaku salah, siapa takut, yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Petrus dan diiringi oleh pemandu pujian yaitu Mbak Uki dan Mbak Lia. Hari Minggu tanggal 28 Februari pukul 10 dan sampai dengan jam 11 siang melalui Zoom dengan kode meeting dan password sudah tertera di layar. Lalu ibadah persekutuan doa hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, ibadah dan sosialisasi berbagi kasih Paspen Gospel 2021 dengan pelayan firman Bapak Penatua Bagio Paringadi. Ibadah secara online di channel YouTube GKJW Jemaat Simomulyo. Selanjutnya datang dari doa malam yang akan diadakan kembali hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021 pukul 7 malam, diawali dengan renungan singkat oleh Bapak Penatua Wisnu Harjo yaitu Ketua Blok 7, dan kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui Google Meet yang linknya akan di-share pada pukul 18.45 atau jam 7:04. Kegiatan ini dapat diikuti oleh semua warga Jemaat Simomulyo. Mohon bantuan para pengurus blok untuk menyampaikan data warganya yang ingin didoakan dapat menghubungi Komisi Pastoral yaitu Bu Yuli Kartini dengan nomor WA yang sudah tertera di layar kaca. Panitia undur-undur reguler 1 mengadakan basar dengan proses open order yaitu hari Senin tanggal 1 sampai dengan Rabu tanggal 3 Maret untuk open ordernya, dan diambil di gereja hari Kamis tanggal 4 Maret jam 4 sore dengan menu otak-otak bandeng, sate pak breng, dan kunir asam. Pemesanan bisa melalui Ibu Sri Yani dengan nomor yang sudah tertera. Selanjutnya untuk open order berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 4 Maret sampai dengan Sabtu tanggal 6 Maret dan dapat diambil di gereja hari Minggu tanggal 7 Maret dengan menu sup babi, babi kecap, dan kunir asam. Pemesanan juga dapat melalui Ibu Sriani dengan nomor WA yang sudah tertera. Selanjutnya warta yaitu hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021 pukul 7 malam diadakan pembekalan khusus bagi 4 orang calon peserta PTWG Angkatan ke-12 2021 dengan peserta Bapak Budi Prasetyo Adi dan Bapak Chandra Aris, Bapak Restu Kristanto, dan Ibu Yuli Lestari
dilaksanakan secara online melalui Google Meet yang linknya akan menyusul dan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh dan Bapak Penatua Pandoyo Darmo. Selanjutnya datang dari katekisasi calon sidi, yaitu hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 7 malam dengan pengajar Ibu Vanita Kasih dengan materi cara beribadah secara virtual melalui Google Meet dengan linknya yang akan menyusul. Selanjutnya Komisi Pembinaan Pelayanan Cinta Kasih melaporkan laporan keuangan untuk orang tua asuh GKJW Jemaat Simo Mulyo periode Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Dengan di layar kaca, Bapak Ibu sudah dapat memperhatikan untuk pemasukan dan pengeluarannya. Terima kasih bagi para donatur yang telah mendukung kegiatan orang tua asuh, dan laporan tertulis lebih terperinci akan disampaikan kepada para donatur. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya, Jemaat Simo Mulyo memohon dukungan dana yang akan digunakan untuk pembelian kamera produksi video pada ibadah online di Gereja Simo Mulyo. Bagi warga jemaat yang berkenan mendukung pendanaan, mohon dapat disetorkan melalui pengurus blog atau dapat datang langsung ke kantor sekretariat. Bisa juga dengan melalui transfer ke rekening BRI atas nama GKJW Pasamuan Simo Mulyo dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Demikian warta lesan yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, salam patunggilan. Saya Ubin Maulana, Pendeta GKJW Jemaat Wonorejo, Majelis Daerah Besuki Timur. GKJW Jemaat Wonorejo ada di perbatasan antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya ada di pinggir sebelah selatan Taman Nasional Hutan Baluran. Dan marilah pada saat ini kita bersama menerima panggilan Tuhan untuk masuk di dalam kebaktian Minggu Prapaskah kedua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara warga Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam patunggilan. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus tetap ada bagi kita umatnya. Ibadah Minggu hari ini adalah ibadah Minggu Prapaskah kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Pada ibadah Minggu Prapaskah kedua saat ini, marilah kita datang menghadap Tuhan. Kita menyadari begitu besar kasih Allah kepada kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan dan hidup kekal. Mari puji dan sembah Dia, Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita mengawali ibadah dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 6, kita pujikan bait 1 dan 2. Hei masyurkanlah. Besar namanya, mengagungkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam kebaktian kita pada saat ini dengan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing mengaku bahwa ibadah Minggu Prapaskah saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema di dalam kebaktian kita pada saat ini adalah ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Bergantung kepada kasih kemurahan Kristus memang perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kehidupan kita sering dikuasai oleh rasa khawatir. Harapan kita kepada Tuhan sering juga hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 391. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 32 ayat 5 berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan pada saat ini diajak bersama-sama untuk menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Namun kami menyadari ya Tuhan, terkadang berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan tidak kami terima dengan penuh rasa ucapan syukur dan tanggung jawab. Kami menyadari bahwa kehidupan kami
masih sering mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, terkadang tidak kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan. Karena kami yakin dan percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, yang mampu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon, kiranya Roh Kudus-Mu sendirilah yang juga menyucikan hati kami, menuntun kami untuk bisa masuk di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita patut bersyukur bahwa Allah kita bukanlah Allah yang pendendam, melainkan Allah yang penuh kasih terhadap umatnya yang dengan sungguh-sungguh mau mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Yesus memanggil. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Markus
pasalnya yang ke-8, kita baca ayat yang ke-31 sampai 38. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon kekuatan dan penyertaan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh beribadah bersama saudara-saudara kami dengan penuh sehat dan penuh sukacita. Bapa yang di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua boleh mengerti dan boleh memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Upin Maulana SSI yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga urapi dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Markus, pasalnya yang ke-8, kita baca ayat 31 sampai 38 yang begini bunyinya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada 2 orang teman yang sedang berpetualang masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan tiba-tiba mereka bertemu dan dikejar oleh seekor beruang. Salah seorang lari dengan kencangnya dan dia berupaya untuk memanjat pohon untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi seorang yang lain sepertinya larinya tidak begitu sekencang temannya. Dia menyadari bahwa beruang ini semakin mendekat. Lalu dia punya ide, bagaimana kalau aku membaringkan tubuhku di tanah, aku tak pura-pura mati. Si beruang menghampiri
mengendus-endus, dia berupaya untuk tidak bernafas, tidak bergerak, dan sepertinya idenya ini berhasil. Si beruang ini lalu pergi meninggalkan dia. Ketika situasi sudah mulai dirasa aman, si teman yang naik di atas pohon ini turun, lalu menghampiri temannya yang satunya ini. Dia bertanya, mungkin sambil sedikit meledek begitu. Tadi beruang membisikkan apa di telingamu? Lalu jawab si teman ini, oh, beruang tadi cuma memberitahu, lain kali jangan jalan sama teman yang tidak setia, yang suka meninggalkan temannya ketika ada dalam bahaya. Ya, jawaban ini sebenarnya ingin menyindir temannya yang bisa dibilang tidak setia kawan. Dia hanya memikirkan keselamatan nyawanya sendiri dan tidak memikirkan keselamatan nyawa temannya. Menyelamatkan nyawa ini sebenarnya naluri yang dimiliki oleh setiap orang. Bahkan binatang pun juga punya. Jadi ketika ada bahaya yang datang, ya pasti orang akan menghindar. Ya seperti di dalam situasi saat ini Bapak Ibu, di dalam masa pandemi corona ini, kita bersama-sama diajak untuk disiplin melakukan 5M. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya selamat. Nah, kalau menyelamatkan nyawa ini adalah naluri yang dimiliki oleh setiap orang, lalu mengapa di dalam bacaan kita Tuhan Yesus justru berkata, karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Untuk memahami kalimat menyelamatkan nyawa di sini, kita harus melihat bahwa kalimat ini disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu harus menderita, harus mati, dan bangkit. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sangat mengagetkan para murid, terkhusus Petrus. Karena apa? Karena bagi para murid, Tuhan Yesus yang adalah Mesias, inilah yang akan membawa Israel menuju kepada kemenangan dan pembebasan. Di saat kuasa Allah dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, harapan mereka ini juga semakin kuat. Bahwa Mesias ini nanti akan bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajah Romawi. Yang akan membawa Israel menuju kepada kejayaan. Ditambah lagi, para murid sepertinya juga tidak bisa dipungkiri, juga mulai merasakan kesenangan atau mungkin merasakan enaknya, ketenaran menjadi orang-orang terdekat Tuhan Yesus. Menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan Yesus. Mereka ya juga dihormati oleh orang banyak. Mereka ya juga ikut dilayani oleh orang banyak. Apalagi kalau kita mau melihat di pasal berikutnya, pasal yang ke-9, ini para murid ini malah justru bertengkar, berebut siapa yang paling besar di antara mereka. Ya mungkin harapannya nanti kalau Tuhan Yesus sudah jadi Raja Israel, ini nanti akan enak milihnya siapa yang jadi wakilnya, siapa yang jadi menteri-menterinya. Seperti itu. Jadi menyelamatkan nyawa di sini itu berarti dorongan atau ambisi untuk mencapai mendapatkan banyak hal. Meraih semua yang diinginkan
apapun yang dikerjakan demi mendapatkan status yang tinggi. Nah, kalau sampai Mesias ini lalu menderita dan mati, apa yang menjadi harapan para murid ini tidak akan tercapai. Itu sebabnya mengapa Petrus lalu dengan buru-buru menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur. Tetapi justru Petrus malah dimarahi oleh Tuhan Yesus. Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Artinya orang diminta untuk bisa mengosongkan diri, mengendalikan pikiran, kemauan, perasaan untuk mau diisi dengan kehendak Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan menyangkal diri. Menyangkal diri ini bertolak belakang dengan ambisi untuk mendapatkan banyak hal. Menyangkal diri ini adalah upaya untuk tetap hidup benar di hadapan Allah. Nah, tapi terkadang banyak orang memahami menyangkal diri itu hanya soal dibatasi untuk mengurangi atau membatasi keinginan-keinginan, membatasi kemauan-kemauan, kegemaran, kesukaan seperti itu. Tetapi menyangkal diri ini harus kita pahami secara lebih luas lagi. Karena belum tentu orang yang berhasil diet kesukaan dan kegemaran tadi itu juga bisa tetap menjaga hidupnya benar di hadapan Allah. Misalkan saja, memang dia berhasil untuk mengendalikan dirinya untuk mengurangi makan makanan favorit atau makan daging. Tetapi dia tidak berhasil untuk mengendalikan ucapan yang keluar dari mulutnya. Kata-katanya masih sering menyakiti hati sesamanya. Mungkin ada orang yang berhasil mengendalikan diri untuk tidak membeli atau berbelanja barang kesukaannya di toko online. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak pamer barang-barang yang dimiliki di sosial media. Jadi menyangkal diri di sini adalah respon iman yang melihat diri secara jujur dan penuh dengan ucapan syukur. Proses ujian menyangkal diri sangat ternyata Bapak Ibu dan Saudara dirasakan berat sekali ketika harapan kita, keinginan kita itu tidak kunjung terwujud. Apalagi ditambah kehidupan kita semakin dirasa berat dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Nah, sedangkan banyak orang itu mau nangkanya, tetapi tidak mau getahnya. Mau enaknya saja, tetapi tidak mau memikul penderitaan. Maunya ikut Tuhan Yesus itu tidak perlu yang susah-susah lah. Ikut Tuhan Yesus itu sukses, kaya, berhasil, apa yang diinginkan tercapai, hidupnya penuh dengan kesenangan tanpa pengorbanan. Tetapi dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa memikul salib adalah konsekuensi dari hidup beriman dan mengikut Yesus. Tetap berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun terkadang kita sering merasakan penderitaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
di dalam minggu-minggu Prapaskah ini memang adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk berintrospeksi diri. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sering dan mudah untuk meninggalkan Dia? Seperti teman yang meninggalkan temannya tadi, hanya untuk mencari keselamatan nyawanya sendiri. Yang penting kan ambisi, keinginan dan harapanku tercapai, meskipun harus meninggalkan Dia. Atau kita tetap setia mengikut Dia, meskipun menyangkal diri dan memikul salib adalah perjuangan hidup yang tidak mudah. Sembari kita tetap memohon, kiranya kasih kemurahan Kristus sajalah yang memampukan kita untuk tetap bisa hidup benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita kepada Tuhan. Bersama dengan jemaat di dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ayat yang menjadi dasar di dalam kita memberikan persembahan tertulis di dalam Mazmur bab 50 ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian kidung jemaat
nomor 288, bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Surga. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami masih tetap bisa dimampukan untuk mengikut Engkau. Meskipun terkadang kami sedikit kesulitan untuk menyangkal diri, maupun sedikit mengeluh untuk memikul salib. Tetapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu sendirilah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap bisa hidup benar di hadapan-Mu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diputuskan, itu semua hanya untuk demi kepentingan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami, terkhusus saat ini yang masih ada di tengah-tengah wabah corona. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Berkaitan dengan penyebaran vaksin, kiranya kegiatan vaksinasi juga bisa berjalan dengan baik. Kami pun juga teringat akan saudara-saudara kami yang ada di tenaga medis, seluruh warga GKJW yang ada di tenaga medis dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang juga tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya. Bapa di dalam surga, kami pun juga menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKJW. Kami menyerahkan seluruh program kegiatan yang sudah ditata dan dirancang, mulai dari kegiatan di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, maupun Majelis Jemaat. Kiranya semuanya bisa Tuhan berkati dan bisa berjalan dengan baik, terlebih
bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan yang penuh kasih, kami pun juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga persembahan ini juga bisa menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pun juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang tetap memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang juga menyertai kami di dalam kami bekerja, di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran. Kami yang juga berbeban berat, kiranya Engkau sendirilah yang juga tetap menyertai. Mampukan kami ya Tuhan untuk berani menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kami dimampukan untuk bisa menyelesaikan berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Kami pun juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Baik saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk juga melawan virus corona, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit yang lain. Tuhan mengetahui keadaan dan kondisi saudara-saudara kami ini. Tuhan jamah melalui obat-obatan yang diupayakan, saudara-saudara kami yang sakit ini boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan sajalah. Demikian ya Tuhan, segala seru dan permohonan kami, semuanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini dengan hati yang penuh sukacita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetap ingat akan firman Tuhan, dan tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416, bait pertama dan kedua, Tersembunyi Ujung Jalan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber segala hikmat kebijaksanaan, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.